tukang parkir itu melemahkan bisnis minimarket, teman-teman ya. Karena orang merasa belanja di minimarket itu kan rata-rata berapa sih? 20.000, 30.000 paling. Kalau naik motor kena 2.000. Kalau naik mobil 4.000. Kadang-kadang nggak mau 4.000, minta 5.000, teman-teman. Jadi menjadi beban tersendiri bagi minimarket. Minimarket ini kan bisnis yang omsetnya besar, profit terhadap omsetnya kecil. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Ya, berapa hari ini ada berita yang lagi rame ya. Katanya Alfamart tutup 400 gerai. Wah, seru ya semua berita. Bahkan di grup WA saya, di grup-grup WA, pada WA ke saya. Gimana nih menurut Pak Pipo? Gimana nih menurut Pak Pipo? Ya kalau kita cermatin beritanya, kita cermatin lagi beritanya. Beritanya itu kan memang resmi dari Alfa. Ya, menyatakan bahwa 400 outlet tutup karena biaya sewa mahal, teman-teman. Ya, sewa yang mahal ini sebenarnya sudah kita antisipasi, ya kan. Saya pun selama ini kan selalu beli properti. Istilah saya mending nyewa ke bank daripada nyewa ke pemilik tanah. Harganya itu tidak terkendali gitu loh. Kadang bisa murah, tapi kalau lagi berantem suami istri kan tahu-tahu jadi mahal. Susah dikendalikan. Mendingan ke bank lebih jelas. Dan asiknya lagi kalau ke bank, setelah sekian tahun, katakanlah 10 tahun, jadi milik kan, jadi seolah-olah nyewa, padahal setelah selesai jadi milik ya. Mungkin lebih mahal sedikit daripada sewa, tapi ada propertinya. Nah, itu yang strategi yang saya lakukan selama ini dan lumayan ya, kebetulan ada hasilnya juga. Nah, kalau kita ngelihat sendiri sebenarnya bisnis minimarket itu seperti apa? Emang teman-teman, saya itu kan fokusnya ke properti. Nah, minimarket ini saya melihat peluang yang bagus untuk di atas properti yang kita miliki. Ada plus minus teman-teman, minimarket kondisi hari ini ada plus minus ya. Ya kita bahas sedikit. Mungkin kondisi hari ini masalahnya apa? Weakness-nya apa? Weakness-nya ya satu, ya saya ada kenaikan biaya, yang biaya dari waktu ke waktu naik, tapi daya beli tidak maksimal teman-teman. Kalau kita lihat kan selama berapa bulan ini deflasi ya, dan deflasinya karena pelemahan daya beli, dan itu rasa teman-teman sebenarnya di minimarket rasa. Sebenarnya dari tahun lalu saya sudah merasa, cuman saya juga heran. Laporan keuangannya pada bagus-bagus semua ya. Laporan keuangannya perusahaan TBK-nya ya. Kalau laporan toko saya sih babak belur. Ya nggak babak belur lah, beret-beret dikit lah teman-teman. Sedikit lebih jelek daripada kondisi waktu COVID. Tapi not bad ya, nggak jelek. Tapi nggak sebagus waktu COVID teman-teman. Tapi reportnya franchisor ternyata laporan keuangannya masih bagus-bagus. Mungkin ya mungkin mereka masih tumbuh terus ya, nambah toko-toko, dan mungkin mereka juga tumbuhnya di daerah baru yang growth-nya tinggi, sementara toko saya toko-toko lama jadi kelihatan sudah turun teman-teman. Ya lumayan lah, turun dikit-dikit ada lah ya. Nah, masalahnya di situ satu. Selain penurunan daya beli, yang saya amatin adalah jumlah toko yang terlalu banyak tapi terkonsentrasi di satu daerah. Jadi saya ngelihat harusnya kita ini kan berusaha nyebar gitu loh, distribusinya merata gitu ya. Tapi yang saya amatin, toko-toko itu cenderung saling tempel gitu. Padahal masih ada daerah lain yang kosong, tapi malah saling tempel di daerah-daerah tertentu. Ya penyebabnya saling tempel banyak teman-teman ya, saya pernah bahas. Ya mungkin karena memang tata ruangnya ya di situ, daerah komersil ya di situ. Jadi ya semua pada ngumpul di situ. Bisa juga titik strategisnya di situ. Jadi semua pada ngumpul di situ. Bisa juga appraisalnya, penilainya, tim penilai kelayakan bisnisnya melihat paling gampang, sudah ada kompetitor di situ aja Pak. Gampang lihatnya, ngitungnya, kelayakan bisnisnya gampang. Dan mungkin ada faktor-faktor yang lain ya. Nah jadi pada ngumpul, padahal mungkin titik-titik yang lain masih kosong, tapi semua pada ngumpul kalau saya amatin situ. Makanya saya sendiri tidak suka, tempel-tempelan itu saya tidak suka. Saya lebih senang toko yang sendiri, istilahnya teman-teman franchisor standalone ya, sendiri. Nah jadi saya lihat weakness-nya itu satu, daya beli penurunan, kedua toko saling tempel, yang ketiga yang saya amatin juga tukang parkir. Tukang parkir itu melemahkan bisnis minimarket teman-teman ya. Karena orang merasa belanja di minimarket itu kan rata-rata berapa sih? 20.000, 30.000 paling. Kalau naik motor kena 2.000.
Kalau naik mobil 4.000, kadang-kadang nggak mau 4.000, minta 5.000 teman-teman. Jadi menjadi beban tersendiri bagi minimarket ya, apalagi kadang tukang parkirnya katanya sukarela, tapi sukarela sambil melotot gitu ya. Kan ya pelanggan jadi nggak nyaman. Jadi itu yang menurut saya jadi kelemahan. Selain satu lagi adalah biaya operasional yang semakin lama semakin tinggi, sementara penjualannya tidak bisa dikejar. Tapi sebenarnya kita sudah pernah ngalamin di sini, kita udah pernah, yaitu 2013. 2013 kalau teman-teman ingat, biaya UMR tenaga kerja itu naik 40%, 44% saya nggak salah. Padahal biaya tenaga kerja itu komponen tertinggi di biaya operasional minimarket. Bisa dibilang 50% biaya, bahkan kadang lebih, itu habis di tenaga kerja. Jadi waktu 2013 itu sangat terasa toko-toko saya anjlok dalam sekali, lebih parah dari kondisi hari ini. Ya tapi orang bisnis gitu kan, kadang perlu ya jongkok dikit baru nanti lari lebih kencang, lebih bagus. Dan terbukti kan 2013 itu setelah kita anjlok profitnya karena UMR yang tajam naik, wah itu parah itu waktu itu. Selain UMR naik 44%, hantam lagi pakai pajak final 1% dari omset. Waduh, minimarket ini kan bisnis yang omsetnya besar, profit terhadap omsetnya kecil. Jadi kalau pajaknya dihitung terhadap omset, plenger langsung ya toh. Harusnya pajak kan dihitung terhadap profit. Nah kalau dihitung terhadap omset, waduh, itu benar-benar parah itu. Bahkan ada yang ngomong, nggak apa-apa, dikecil-kecilin aja omsetnya. Nggak bisa lagi, minimarket itu PKP. Nggak bisa, omset nggak bisa dikecil-kecilin. Jadi waktu 2013, lebih parah dari kondisi ini. Dan waktu itu kurang lebih 3-6 bulan ya, 3 bulan, 6 bulan baru mulai recover lagi. Waktu itu sih recovernya dengan strategi memasukkan barang-barang margin tinggi. Kalau teman-teman ingat dulu kan kulkas itu cuma ada 2 pintu, sekarang kan di minimarket 8 pintu, 10 pintu gitu ya. Wah, pintunya banyak banget kulkasnya. Dulu juga buah-buahan nggak banyak, sekarang banyak. Kopi juga. Jadi barang-barang margin tinggi masuk. Itu gara-gara 2013. Nah kalau hari ini ya nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah ke depan ancamannya gimana? Yang bisa jadi ancaman teman-teman. Kalau saya lihat satu, berita kenaikan UMR 6,5%. Nah itu lumayan itu. Keras juga itu. Karena kondisi daya beli yang belum maksimal, tapi biaya operasional naik tinggi. Nah itu bisa jadi ancaman bagi minimarket. Selain itu PPN. PPN 12% ini juga kemungkinan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga ada kemungkinan harus berhati-hati lah, minimarket harus berhati-hati. Tapi selain ancaman dan kelemahan tadi, kita juga melihat ada peluang teman-teman. Peluangnya apa? Minimarket ini Indonesia butuh kira-kira 1.000 rumah satu minimarket. Jadi Indonesia kalau sekarang penduduk anggap aja 300 juta lah ya. 300 juta berarti Indonesia itu butuh 75.000 minimarket. Anggap satu rumah 4 orang, bapak ibu sama 2 anak. Nah kalau 75.000 jumlah minimarket sekarang prediksi saya 45.000 ya. Yang 2 merek besar itu 45.000. Ya tambah-tambah yang lain ya 50.000 lah, bulatin aja. Padahal ini kan sudah dari tahun 1988 sampai hari ini 37 tahun ya. Padahal 37 tahun tapi baru ya 70%, 60%, 70% dari kebutuhan. Jadi perjalanan masih ya mungkin 30% lagi lah ya, baru jenuh. Plus teman-teman kan berkembang terus, orangnya nambah terus. Mungkin katakanlah 10 tahun lagi, 15 tahun lagi baru jenuh, tapi kan orangnya nambah terus. Plus semakin bagus ekonominya, kebutuhan minimarket semakin banyak. Indonesia 1.000 rumah satu minimarket. Jepang 500 rumah satu minimarket. Nah, ekonomi Indonesia kalau udah seperti Jepang, berarti kebutuhannya bukan 75.000, bisa 150.000 atau lebih karena ada perkembangan penduduk. Taiwan, wah itu yang paling padat tuh. 250 rumah satu minimarket. Indonesia kalau kondisi hari ini seperti Taiwan, itu butuhnya bukan 75.000 minimarket, 300.000. Jadi perjalanan masih panjang ya, padahal sekarang baru 45.000. Jadi minimarket memang menurut saya masih prospektif, masih bagus, dan cocok untuk bisnis yang kita taruh di atas properti kita. Daripada teman-teman punya properti nganggur-nganggur gitu ya, orangnya kerja keras, propertinya nganggur-nganggur. Kebalik dong. Properti kita harus kerja keras. Satu, itu untuk teman-teman yang sudah punya properti nganggur-nganggur. Untuk teman-teman yang pengen invest properti, minimarket ini menarik karena bisa di mana aja,
Tidak harus di tengah kota, tidak harus di pinggir kota, di desa pun bisa, di kota kecil bisa, bahkan kadang mungkin tidak ada rumah penduduk, bisa. Misalnya tempat wisata gitu ya, bisa, perkantoran juga bisa. Jadi opportunity-nya besar sekali dan tidak ribet, kayak saya tidak ribet. Dan balik lagi teman-teman, strateginya selama ini saya adalah beli properti, pakai modal orang lain, bikin minimarket, salah satunya ya, tidak harus minimarket. Kemudian properti ini karena ada minimarketnya jadi produktif, bisa menghasilkan income untuk membayar angsuran sampai lunas. Kan enak dapat propertinya dan tidak pusing dengan isu biaya sewa naik terus. Enggak lah, tergantung banknya. Bahkan kalau kita nggak mau pusing pakai bank syariah aja, fix sepanjang tenor 10 tahun fix angsurannya, fix jadi biaya sewanya seolah-olah fix jadi nggak pusing. Nah dengan cara itu kita bisa berinvestasi properti bisa menghasilkan income lebih besar dari angsuran dan tidak pusing karena angsurannya fix. Nah untuk teman-teman yang pengen invest minimarket waralaba beserta propertinya, ini saya sharing ya pengalaman saya sejak 2009 sampai hari ini invest properti yang ada minimarket waralabanya. Ada beberapa syarat yang teman-teman harus lakukan. Daerahnya memenuhi syarat 4 ini. Ya, 1, carilah properti yang harganya murah, teman-teman. Karena dengan harga murah, teman-teman butuh modalnya kecil, angsurannya kecil. Semakin kecil angsuran, semakin mudah bagi toko itu untuk mencapai income di atas angsuran. Nah, itu syaratnya itu. Yang kedua, teman-teman, carilah daerah yang UMR-nya rendah. Biaya operasional, seperti tadi yang saya sampaikan ke teman-teman, paruh bahkan lebih itu ada di biaya tenaga kerja. Kalau teman-teman cari di daerah yang UMR berat, tinggi, ya resikonya tinggi. Tapi kalau cari di daerah yang UMR-nya rendah, di bawah rata-rata, resiko untuk teman-teman gagal itu lebih kecil. Saya nggak ngomong daerah UMR tinggi jelek, teman-teman. Saya punya juga toko yang di daerah UMR tinggi, yang bagus. Tapi itu teman-teman harus benar-benar lebih teliti. Tapi kalau di daerah yang UMR rendah, ya agak ngawur-ngawur dikit ya, masih masuk akal lah. Ya. Nah untuk pemula yang baru mulai, enak, risikonya rendah. 2 UMR ya. Nah yang ketiga teman-teman carilah daerah yang cover areanya luas. Jangan tempel-tempelan, itu resiko tinggi itu tempel-tempelan itu. Oh kalau franchisor seperti itu gimana Pak? Biarin lah itu mainannya franchisor, kita fokus ke memastikan toko kita mempunyai market yang besar supaya toko kita aman. Dan kalau selain coverage area yang luas, satu lagi adalah carilah daerah yang perizinannya terbatas, teman-teman. Perizinan terbatas itu macam-macam artinya, ya toh. Bisa perizinan dari warga, bisa perizinan dari Pemda, bisa terbatas dalam arti tertentu, misalnya ada perda jarak antar toko, ada kuota, ada macam-macam. Nah ini ada tips dan triknya, kapan-kapan aja kita bahas ya. Nah ini berdasar pengalaman saya, syarat-syarat minimarket yang risikonya rendah. Kalau teman-teman mau mulai invest minimarket waralaba, carilah daerah yang seperti ini. Dan satu lagi, kalau bisa jangan sewa ya, beli, invest properti, bukan invest minimarket. Minimarket 2025 lebih bagus dari kondisi hari ini? Apa kurang lebih sama? Atau seperti apa? Ya, nanti tulis di komen, kita ngobrol-ngobrol lagi di komen. Salam passive income property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.